Halo sobat-sobat para pencinta Box Cafe Studio, Komisi Komunikasi SPD ND. Selamat bertemu dalam acara podcast dengan tema yang sangat menarik, sepak terjang SPD dalam merawat Ibu Bumi. Hadir bersama kita malam ini bintang tamu Pater Bastian Limahekeng SPD. Pater ambil bidang apa? Saya ambil bidang filsafat di Universitas Leuven, Belgia, di Institut Filsafat, dan spesialisasi saya itu filsafat politik lingkungan hidup. Kira-kira Pater bisa ceritakan sedikit tentang spesialisasi itu? Bidang yang saya geluti ini sebuah bidang baru dalam filsafat. Oke. Bidang ini baru muncul dalam filsafat itu pada akhir tahun 1980-an. Dia memfokuskan dirinya pada lingkungan hidup. Oke. Tetapi filsafat politik lingkungan hidup ini dia merupakan irisan dari banyak disiplin lain seperti etika lingkungan hidup, filsafat lingkungan hidup, ilmu politik lingkungan hidup, dan juga manajemen lingkungan hidup. Kenapa Pater memilih itu? Saya memilih ini karena pada tahun 2014 saat saya hampir menyelesaikan studi S2 filsafat di Universitas Leuven, Ketua STF Kaldilaro waktu itu meminta saya untuk menyiapkan bahan untuk mengajar filsafat lingkungan hidup ketika kembali ke Kaldilaro. Dalam masa studi S2 MPhil itu saya membuat riset penelitian tentang filsafat politik, tentang demokrasi, tentang Habermas dan John Rawls. Nah, saya berpikir kenapa tidak saya mengkombinasikan dua bidang ini, perlindungan ekologi, lingkungan hidup dengan filsafat politik. Akhirnya saya mencari literatur dan saya temukan bahwa ada satu disiplin baru dalam filsafat politik yang namanya filsafat politik lingkungan hidup. Dan saya berpikir bahwa ini disiplin yang bagus untuk mengkombinasikan minat baru dalam bidang filsafat politik dan juga tugas yang akan diberikan kepada saya untuk mengajar filsafat politik lingkungan hidup di Kaldilaro kemudian. Dan sejak itu saya mulai mendalami bidang ini, dan ketika saya diizinkan untuk melanjutkan ke program doktorat, saya menulis proposal tentang ini. Menarik sekali ya, Pater. Ini kaitan tadi Pater sampaikan bahwa ini kaitan juga dengan permintaan dari pihak sekolah untuk mengajar filsafat itu lingkungan hidup, tetapi juga saya kira kaitan juga dengan atensi SPD, ya kongregasi SPD yang sejak dulu juga peduli sekali dengan masalah lingkungan hidupnya. Benar. Karena itu menurut saya berpikir bukan kebetulan bahwa kita memasukkan mata kuliah filsafat lingkungan hidup ini dalam kurikulum kita di STF Kaldilaro ini, karena ini merupakan manifestasi dari spiritualitas kita. Kita punya salah satu matra itu GPIC, dan perlindungan ekologi ini ada di dalam ini. Seperti gayung bersambut, Pater. Ini tahun 2016 Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si, dan saya kira itu berpengaruh sangat kuat kepada umat, khususnya komunitas-komunitas religius termasuk SPD. Dan saya kira di komunitas-komunitas SPD, di provinsi SPD ND ini mulai gencar dengan yang namanya Laudato Si, dan saya kira ini pasti sangat berkaitan dengan apa yang Pater geluti. Dalam sejarah panjang provinsi SPD ND, banyak konfrater SPD yang juga sangat peduli dengan masalah lingkungan hidup. Kita sebut saja Pater Alex Ganggu, Pater Victor Bunanik, Pater Jan Hambur. Mereka sangat peduli dengan lingkungan hidup, tetapi fokus perhatian mereka itu pada pertanian. Salah satu tema besar yang saya geluti dalam disertasi saya itu climate change. Perubahan iklim. Tetapi terjemahan yang paling bagus itu kekacauan iklim. Itu terjemahan yang paling tepat menurut saya. Dan itu perubahan iklim ini mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap dampak negatif yang sangat kuat terhadap para petani kita.
pertanian kita ini memerlukan sumber air yang sangat banyak dan jumlah air yang mesti terus menerus. Dan ketika mata air kita mengering atau curah hujan turun tidak menentu, itu akan berdampak sangat buruk terhadap para petani kita. Mereka bisa mengalami kegagalan panen. Ya, sehingga climate change ini betul punya pengaruh yang sangat kentara, sangat terasa untuk para petani kita. Dan kita sebagai anggota SPD yang punya sejarah berkarya, bermisi di pulau ini dengan para petani, itu kita mesti merasa prihatin. Dan kita mesti memikirkan cara bagaimana kita bisa berjuang bersama dengan para petani kita untuk mengatasi persoalan ini. Pater, apa yang bisa dibuat untuk 3 kelompok? Saya petakan misalnya untuk lembaga perguruan tinggi, ya, terhadap kekacauan iklim ini, lalu masyarakat, khususnya petani, dan misalnya komunitas religius. Apa yang bisa dibuat menurut Pater? Menurut saya hal yang bisa dibuat oleh komunitas akademis seperti FTK Ladilaro ini adalah membuat riset yang serius tentang potensi-potensi yang para petani kita miliki, potensi mitigasi dan adaptasi yang petani kita miliki. Kemudian kita kalau bisa mendesain satu program bersama para petani kita dan orang-orang yang berkehendak baik dan yang berminat untuk bidang ini, dan kita bisa langsung turun bersama dengan para petani kita. Itu sementara untuk petani kita itu salah satu hal yang penting itu kita mulai menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita, misalnya mata air, hutan, pohon-pohon. Ini kita mesti juga mencermati secara kritis sekarang praktek kita bertani misalnya. Kalau kita sekarang ladang berpindah misalnya, kalau kita berpindah bercocok tanam dengan menebang pohon, itu risikonya besar. Karena itu akan membuat mata air kita mengering, ya. Itu yang saya lihat bisa dilakukan oleh para petani kita itu. Tetapi sebenarnya untuk para petani kita ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena kita punya kearifan lokal, ya. Kita punya kearifan lokal yang bisa kita gali kembali, kita gunakan untuk menjaga lingkungan kita. Pater mau katakan bahwa ini juga ada kaitan juga dengan komunitas untuk konteks kita NTT, Flores, yaitu ada kaitan juga dengan komunitas adat, misalnya. Karena itu ladang berpindah, lalu juga misalnya ada kearifan-kearifan lokal yang memang harus dipertahankan, dan saya pikir masyarakat petani juga harus diberi semacam informasi literasi untuk mereka supaya mereka mengerti soal itu, karena dampaknya besar sekali terhadap kekacauan iklim tadi. Dan untuk ke komunitas religius saya berpikir bahwa ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai anggota komunitas religius. Misalnya apa, Pak? Itu sebenarnya dari cara hidup kita sendiri, ya. Misalnya sebenarnya untuk mengatasi climate change atau kekacauan iklim ini kita memerlukan apa yang disebut pertobatan ekologis. Dan pertobatan itu mengharuskan kita mengubah cara hidup kita, mengubah cara kita memakai energi di komunitas kita, misalnya listrik, air. Sangat berpengaruh, dan itu sebenarnya bagi kita anggota komunitas religius itu panggilan untuk kembali ke kalau kebiasaan kita, kemiskinan. Oke, Pater, itu sejak ensiklik Laudato Si itu keluar, banyak komunitas religius membuat animasi rekoleksi tentang pertobatan ekologis, tetapi belum banyak komunitas religius yang terlibat lebih jauh dengan urusan seperti Pater katakan tadi, dengan para petani, bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi kekacauan iklim. Menurut Pater bagaimana itu? Menurut saya hal yang menguntungkan kita ini, termasuk IFTK Ladilaro, itu kita punya channel langsung ke masyarakat akar rumput, ya. Kita punya alumni dan alumni yang bekerja di banyak bidang. Ada yang bekerja di LSM yang langsung bersentuhan dengan akar rumput, masyarakat akar rumput, dan kita juga punya
konfrater dan juga romo-romo yang ada di paroki yang langsung bersentuhan dengan umat. Oke. Ya. Dan saya kira ini sebenarnya kesempatan yang baik bagi kita untuk bekerja sama. Oke. Saya tertarik dengan dulu apa yang dilakukan oleh pastor paroki saya, Pater Pitno. Bagaimana dia dalam pastoralnya dia melibatkan bukan hanya akademisi tetapi juga anggota-anggota LSM. Dia mengundang mereka, kemudian akademisi mereka kita undang dan mereka diskusikan bersama bagaimana mempersiapkan agenda pastoral dia. Dan itu saya melihat itu contoh yang sangat bagus yang bisa kita tiru dan kita teruskan. Oke, jadi komunitas religius bisa bekerja sama dengan semua pihak, semua stakeholder untuk bisa bersama dengan para petani misalnya untuk mengatasi ini ya. Pater, ini menarik sekali. Memang selama ini kecenderungan kita bereskan sampah plastik atau kita tanam pohon ya. Pater menyinggung tadi ini bersentuhan langsung dengan para petani ya. Selain pindah ladang itu dari tahun ke tahun selalu pindah ladang, itu berdampak pada kekacauan iklim tadi, tapi apa yang bisa misalnya sangat real yang bisa dibuat oleh para petani karena banyak petani yang berpikir bahwa dengan pindah ladang, misalnya tahun ini olah di sini tempat ini lalu pindah ke sana, itu sangat membantu untuk dalam hal kesuburan. Jadi misalnya jagung ditanam lalu di sebelahnya dibakar lagi, ini jagung kelihatan lebih subur ketimbang pada ladang laba. Itu kira-kira apa yang real yang bisa dibuat oleh para petani, misalnya kelompok-kelompok tani yang bisa memulai. Mungkin kita mengubah teknologi pertanian kita. Misalnya kita menggunakan pupuk ya, kompos ya. Atau misalnya kalau kita terpaksa harus ladang berpindah, itu kita beri waktu yang cukup. Tentang waktu yang cukup untuk ladang yang area yang digunakan itu untuk menyehatkan dirinya kembali. Itu tapi waktunya akan sangat lama ya, 9 sampai 10 tahun untuk bisa. Tetapi risikonya bahwa pohon-pohon yang sudah ditebang itu tidak akan kembali lagi karena pohon tumbuhnya lama. Sehingga saya berpikir mungkin cara yang bisa dicoba itu mengubah teknologi pertanian kita dengan misalnya pupuk organik ya. Pupuk organik kita ya. Itu yang bisa kita pakai. Pater, ini kembali kepada pokok kita sepak terjang SVD dalam merawat ibu bumi ya. Selain melalui IFTK itu bisa dibuat penelitian juga pengabdian masyarakat bersama para petani untuk mengatasi kekacauan iklim tadi, apalagi yang bisa dibuat sebagai SVD ya, supaya jejak sejarah yang pernah ada ini tidak hilang sekarang dan tidak hilang ke depan ya. Saya cenderung melihat keterlibatan kita dalam pelindungan ekologi ini sebagai apa yang saya sebut sebagai hilir dari misi kita. Tetapi ini sudah kita lakukan, tetapi kita perlu ingat bahwa hulu dari misi kita juga harus kuat, itu spiritualitas kita ya. Dan kita sebagai SVD, spiritualitas kita itu berakar pada sabda, pada kitab suci. Dan mungkin hal yang akan sangat membantu kita bila kita mulai membaca kitab suci itu dengan kacamata hijau, kacamata ekologis. Karena itu betul-betul langsung pada jantung hati spiritualitas kita, kitab suci. Bisa dibuat semacam agroliterasi seperti itu. Jadi literasinya itu kitab suci, tetapi dia disatukan dengan misalnya kegiatan pertanian. Ya, itu bisa. Bisa ya, Pak. Atau agroekologi atau apa. Jadi, memang kita harus memikirkan cara praktisnya, cara realnya di lapangan, tetapi secara intuitif itu mungkin kita lakukan. Tetapi kita mesti melibatkan banyak orang dengan skillnya masing-masing. Karena kita dalam SVD kita banyak konfrater dan memiliki banyak sekali talenta. Sekarang bagaimana kita menggunakan talenta kita masing-masing, keahlian kita pada bidang-bidang yang kita kuasai, kemudian kita bekerja sama untuk mendesain satu program untuk itu. Menurut Pater, tampaknya belum sinergis benar konfrater SVD yang menggunakan talenta kekuatan bersama itu untuk mengatasi soal ini, misalnya kekacauan iklim atau juga mengembangkan agroekologi atau agroliterasi macam itu. Belum tampak atau memang sudah? Menurut saya
saya baru tiba sehingga saya belum memiliki banyak waktu untuk sharing atau mengamati karya konfrater di lapangan ya. Tetapi saya mendengar ada konfrater yang sudah memulai dengan ini, misalnya Pater Charles sendiri ya di tempat di paroki. Hanya bahwa saya karena masih baru, saya belum mendapat informasi yang cukup untuk itu. Tapi bahwa kesan dari sejarah panjang SVD itu konfrater-konfrater kita seperti tadi saya sebutkan Pater Alex Gambo, Pater Hamburg, itu memang mereka bergerak sendiri. Bergerak sendiri berarti hal itu menandakan bahwa ada potensi di dalam diri konfrater-konfrater itu, hanya tinggal sekarang disinergikan supaya itu menjadi kekuatan bersama. Jadi kita misalnya di SVD selain dengan melalui IFTK sekolah ini, melalui komunitas religius kita, tetapi juga misalnya melalui paroki-paroki di mana bersentuhan langsung dengan para petani. Jadi saya kira kekuatan itu bisa dibangun. Saya kira bisa dan harus dibangun karena perlindungan ekologi ini sudah jadi bagian dari misi kita, matra kita. Jadi mau tidak mau kita harus mencari jalan untuk membangun sinergi, membangun kerjasama. Dengan disiplin ilmu yang Pater geluti, kira-kira Pater punya rencana mungkin untuk dari pihak IFTK atau dari mahasiswa Pater untuk kegiatan mengatasi kekacauan? Yang saya pikirkan bisa saya lakukan itu melalui LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu saya berpikir bahwa sudah saatnya kita memasukkan tema-tema ekologi ke dalam penelitian kita. Misalnya kita meminta para peneliti kita, dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi IFTK Ladilaro untuk meneliti bukan saja kebijaksanaan lokal tentang lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat kita, tetapi juga praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita dalam adaptasi dan mitigasi. Saya kira itu kalau bisa dipetakan sehingga kita bisa melihat apa yang sudah potensi yang sudah kita punya dan apa yang belum. Dan kita bisa mendesain program bersama tadi dengan sistem sinergi itu. Kita bisa mendesain bersama untuk mengisi apa yang belum ada, yang perlu kita bangun. Dan saya kira LPPM itu sudah saatnya memasukkan topik dan tema riset tentang lingkungan ini ke dalam agenda kita. Selain melalui LPPM, Pater juga menawarkan kuliah ini. Saya juga menawarkan kuliah pilihan filsafat politik lingkungan hidup. Dan ini saya baru pada bulan pertama, baru 3 pertemuan. Saya ingin menawarkan ini karena perlindungan ekologi ini kita kerja jangka panjang dan kita perlu menumbuhkan dalam diri generasi kita, generasi muda kita bukan saja kepekaan tetapi kemampuan menalar berpikir. Dan yang saya coba sharingkan kepada adik-adik ini adalah kemampuan untuk bukan hanya melihat persoalan tetapi juga coba untuk menalar dengan menggunakan kacamata filsafat politik, tetapi dalam hubungan dekat atau kerjasama dekat dengan bidang-bidang lain. Kita menggunakan informasi apapun saja yang tersedia. Kemudian kita menggunakan itu bukan hanya memetakan persoalan, tetapi juga memikirkan jalan keluarnya. Dan tujuan yang ingin saya capai dari kuliah saya ini adalah adik-adik kita ini bisa berpikir sendiri, menalar sendiri dan kemudian bisa menumbuhkan komitmen dalam diri mereka untuk mulai ambil tindakan untuk melindungi lingkungan. Dan saya kira komitmen itu hanya kuat kalau macam Pater katakan tadi harus bertitik tolak berakar pada hulu tadi ya. Spiritualitas. Karena kadang-kala juga panas-panas tai ayam di lapangan lalu kemudian menguap, hilang, tapi mesti tetap dari hulu sampai ke hilir itu. Dan memang kesulitannya ini karena bidang baru sehingga kita perlu kosakata yang baru untuk menjelaskan kepada adik-adik, dan adik-adik kita ini mahasiswa ini juga mungkin belum familiar dengan bidang studi baru ini ya, disiplin baru ini. Sehingga saya berusaha sesabar mungkin dan sebisa saya untuk
untuk mentransfer apa yang saya ketahui kepada adik-adik ini, generasi muda ini. Terima kasih Pater Bastian. Mungkin ada pesan khusus untuk kaum milenial, ya. Ini kaum milenial itu menjadi sasaran utama Box Cafe Studio untuk urusan merawat ibu. Saya hanya berpesan kepada adik-adik generasi milenial ini bahwa masa depan bumi, masa depan lingkungan kita itu ada di tangan adik-adik. Jadi adik-adik jangan acuh tak acuh atau masa bodoh terhadap isu lingkungan. Terima kasih Pater Bastian. Kita akan merayakan Hari Bumi tanggal 22 April dan saya kira butir-butir kebijaksanaan yang disampaikan oleh Pater Bastian Limayekin pada kesempatan ini menginspirasi kita untuk lebih bergerak, lebih gencar untuk merawat ibu.